Pernyataan Koni Bakri yang meminta agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak dijadikan sebagai musuh bersama atau common enemy menimbulkan keanehan tersendiri. Paling tidak, selama ini kita mengenal Koni Bakri sebagai salah satu penjaga PDIP yang sangat loyal. Ia selalu memposisikan diri sebagai orang yang ingin memastikan PDIP aman, dan karena itu ia setia untuk memastikan kepentingan-kepentingan PDIP tidak diganggu oleh siapapun. Tapi kali ini ada yang aneh ketika seorang Koni Bakri yang biasanya garang dan menakutkan, tetapi kali ini ia memberi pesan agar orang tidak memposisikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai musuh bersama atau common enemy. Bagaimana kita membahas lebih jauh pernyataan seorang Koni Bakri yang di satu sisi ia dikenal sebagai seorang penjaga atau kalau menggunakan istilah Bambang Pacul itu sebagai lone wolf yang sangat setia dengan kepentingan-kepentingan PDIP, tetapi di sisi lain pernyataan seorang Koni Bakri ini memperlihatkan ia sedang mengalami fobia atau ketakutan yang ia mau tunjukkan lewat pernyataannya agar PDIP tidak dijadikan musuh bersama. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Koni Bakri kita selalu lihat sebagai seorang yang sangat garang dan ingin tampil sangat perfeksionis atau sempurna untuk memastikan kepentingan-kepentingan PDIP itu adalah kepentingan-kepentingan yang tidak dipastikan ada celah sedikit pun yang bisa dipertanyakan oleh orang lain atau kelompok lain. Ia ingin memastikan bahwa PDIP menjadi partai yang sempurna. Karena itu, ketika ada upaya yang dilakukan oleh siapapun untuk melemahkan keberadaan PDIP, maka Koni Bakri akan menjadi lone wolf yang memastikan bahwa ia berada di depan dari setiap upaya untuk melemahkan secara sistematis terhadap PDIP dan kepentingan partai ini. Ia juga terlihat sangat garang membela Hasto Kristianto, sang sekjen PDIP, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dari kaburnya atau buronnya Harun Masiku yang sampai hari ini kita tidak tahu keberadaannya. Ia bahkan sudah mengancam beberapa pihak, termasuk istri Presiden ke-7 Jokowi, Ibu Iriana Joko Widodo, yang dianggap tidak dapat lepas tangan ketika berbagai macam persoalan akan dibuka ke mata publik, dan salah satu orang yang dipastikan akan tersangkut terkait dengan persoalan-persoalan yang diarahkan pada Jokowi yang dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawabkan secara hukum dan politik selama 10 tahun Jokowi memerintah Indonesia. Itu antara lain membuat kita semua matanya terbelalak. Mengapa? Karena Koni Bakri menyerang Iriana Joko Widodo yang selama ini kita hanya menempatkan ia sebagai seorang ibu negara, seorang istri presiden, dan karena itu tidak bisa kita kemudian katakan bahwa Ibu Iriana itu mengetahui tentang banyak hal dan bisa dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kepentingan-kepentingan politik dan kehidupan demokrasi, termasuk ketika ia mendampingi Jokowi sebagai presiden selama 2 periode. Semua kita terheran-heran karena garangnya seorang Koni Bakri itu bermaksud untuk membela kepentingan PDIP dari serangan-serangan yang ditujukan bertubi-tubi terhadap PDIP dan kepentingan partai ini. Tetapi teman-teman, kali ini kita melihat bagaimana seorang Koni Bakri
ketika mengatakan bahwa ia berharap agar orang banyak, bahkan juga publik luas dan kekuatan-kekuatan politik di tanah air kita tidak menempatkan PDIP itu sebagai musuh bersama atau common enemy. Itu membuat kita menjadi tersadarkan bahwa apa yang dituduhkan oleh Koni Bakri bahwa semua pihak menempatkan PDIP sebagai musuh bersama itu juga menjadi problem tersendiri. Mengapa? Oleh karena kita hanya mendapat pesan bahwa ada kemungkinan yang terjadi. PDIP akan menjadi musuh bersama atau PDIP akan menjadi sahabat bagi dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Mengapa saya katakan bahwa pernyataan seorang Koni Bakri itu perlu didudukkan secara kritis, oleh karena kita harus melihat bagaimana kepentingan-kepentingan PDIP itu pada akhirnya tetap harus dilihat dalam kacamata yang lebih komprehensif dan holistik. Mengapa? Karena PDIP bisa menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di tanah air kita ketika mereka melakukan peran-peran yang bersinergi dengan seluruh kekuatan politik yang ada di tanah air kita. Bahkan PDIP tidak memainkan politik yang kontraproduktif dengan semangat perubahan yang sedang terjadi di era pemerintahan Prabowo Gibran. Karena di mata publik kita melihat bersama bahwa PDIP seringkali memainkan drama dan orkestrasi politik yang membuat mata publik menempatkan PDIP sebagai salah satu penghambat dalam kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita. Disinilah PDIP bisa dimaksudkan seperti yang dikatakan oleh Koni Bakri, bahwa PDIP bisa menjadi common enemy atau musuh bersama ketika apa yang dilakukan oleh PDIP itu tidak sejalan dengan kepentingan perubahan politik dan demokrasi yang sedang terjadi dalam kehidupan tanah air kita. Sebaliknya, PDIP bisa memainkan peran dan kita akan mengatakan PDIP sebagai sahabat dalam rangka proses politik dan demokrasi di tanah air kita. Ketika PDIP menjadi salah satu dari kekuatan politik di tanah air kita yang ingin bersinergi dengan perubahan-perubahan politik yang terjadi di kehidupan kebangsaan kita. Disinilah teman-teman, apa yang dikatakan oleh seorang Koni Bakri itu hanya membuka celah untuk kita bertanya dengan nada heran dan menyikapi dengan nada yang penuh keheranan. Mengapa seorang Koni Bakri pada akhirnya memberikan komentar agar PDIP tidak diposisikan sebagai common enemy atau musuh bersama? Bukankah selama ini kita menempatkan PDIP itu sebagai aset atau kekuatan dalam rangka proses demokrasi di tanah air kita? Kita tidak pernah menempatkan PDIP itu sebagai musuh seperti yang dikatakan Koni Bakri. Kalaupun PDIP bisa disebut sebagai musuh, mungkin itu hanya akan terjadi ketika PDIP memainkan drama politik yang justru kontraproduktif dengan arah dan perubahan politik yang sedang terjadi di tanah air kita. Apa yang terjadi saat ini ketika PDIP mencoba merapat dengan rezim pemerintahan Prabowo Gibran itu memberi indikasi bahwa PDIP nampaknya mulai melakukan pembaharuan dalam sikap politik mereka. Apa yang dilakukan oleh para elit PDIP yang seringkali kontraproduktif dengan arah politik hari ini dan khususnya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu bisa menjadi blunder atau kesalahan yang dilakukan oleh partai ini dan para elitnya yang lagi-lagi membuka celah dari apa yang dinyatakan oleh seorang Koni Bakri bahwa PDIP bisa disebut sebagai musuh bersama atau common enemy karena apa yang dilakukan melalui langkah-langkah dan sepak terjang para politisi PDIP itu seringkali hanya menciderai demokrasi dan proses politik yang semakin baik pada Indonesia hari ini dan ke depan. Kita akan melihat bagaimana PDIP berpartisipasi dalam perubahan-perubahan politik dan berdinamika dengan rezim pemerintahan Prabowo Gibran
kalau mereka ingin menjadi sahabat dalam perubahan politik yang terjadi, maka sikap politik para politisi PDIP harus selalu ditempatkan secara kritis dan selalu harus dipertanyakan komitmen mereka dalam rangka turut serta melakukan pembaharuan-pembaharuan politik dan demokrasi di tanah air kita. Kalau itu yang tidak terjadi, maka ketakutan dari seorang Koni Bakri bahwa PDIP diposisikan sebagai common enemy atau musuh bersama itu hanya menunggu waktu dan terbukti dalam realitas sehari-hari kita.